Bawa semua tuh, bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya kepada kita. Dan semoga semua yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan di jalan takwa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan-jalan kebaikan yang banyak kepada orang yang beriman. Bahkan dalam bicaranya maupun diam, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala bagi orang-orang yang berilmu tentangnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Tidak lupa pula kita berharap agar Allah melimpahkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semoga tersampaikan kepada seluruh pengikut beliau, baik dari kalangan sahabat, keluarga maupun kaum muslimin yang lainnya. Baik, jamaah sekalian, malam hari ini kita masuk ke hadis keberapa? 15. Masya Allah. Ya, berarti alhamdulillah ya, di pertemuan sebelumnya sudah cukup banyak apa yang telah kita bahas mengenai hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Hadis ke-15 kali ini masih berkaitan dengan sebuah hadis yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hafal, Masya Allah. Ya, apa artinya? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Maka hendaklah dia apa? Berbicara yang baik atau diam. Ini poin pertama. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka apa? Falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, tetangga. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir,
dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Demikian. Ya, hadis ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ya, kita mulai dari poin yang pertama. Rasulullah bersabda apa tadi, Pak? Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia apa tadi, Pak? Berkata yang baik atau diam. Pertanyaan, Pak, berarti kalau misalkan ada orang yang tidak berkata baik, alias ungkapannya, ucapannya, perkataannya buruk-buruk, ya, kemudian apa? Kemudian dia juga tidak mau diam dari kebiasaannya itu. Apakah dia orang yang beriman? Ayo. Tadi kan kata Nabi, siapa yang ngaku iman pada Allah dan hari akhir, maka apa? Maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berarti kalau dia nggak berkata yang baik atau nggak mau diam dari ucapan yang buruk, maka dia tidak beriman, begitu, Pak? Beriman enggak? Beriman. Ya, masih ingat ge? Iya, karena keimanan itu bertingkat-tingkat, ya. Jadi intinya di sini, di antara penentu kualitas iman seseorang adalah sepandai apa dia menjaga lisan. Baik jamaah sekalian, berkata yang baik. Kalau antum ditanya contohnya perkataan yang baik itu yang kayak gimana, Pak? Gak menyinggung orang, ya. Berarti kalau ngomongin yang jelek-jelek, ya, suka mengumpat misalkan, biasanya bocah sekarang main game, ya, marah-marah, kemudian gak nyinggung orang, orangnya kan gak dengar kawannya yang sana, ya. Yang lain gak dengar kan? Berarti boleh gitu, Pak. Misalkan nyebut apa? Binatang, ya. Ngabsen kebun binatang satu-satu, kan? Boleh berarti, Pak? Nggak boleh juga. Ya. Jadi nggak selalu berkaitan dengan menyinggung atau tidak kepada orang lain. Bagus tapi contohnya betul. Ada yang lain? Contoh perkataan yang tidak baik, perkataan yang buruk. Apalagi, Pak? Kotor. Ucapan yang kotor, ya, atau ucapan yang keji. Betul. Ini kira-kira tipenya sama apa enggak? Sama, ya? Sama. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Bohong. Demikian. Ucapan dusta. Itu juga enggak baik. Nah, jadi perkataan yang baik itu, Pak, ada yang ditinjau dari jenis perkataan itu sendiri. Ya, ditinjau dari tipe perkataan itu sendiri. Nah, berarti apa? Contohnya ungkapan yang baik apa saja kira-kira? Contohnya zikir, tilawah Al-Qur'an, ngajar, ngasih nasihat, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pada zatnya sendiri. Ucapan itu adalah ucapan yang baik. Nah, berarti di antara ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan seperti tadi. Lafal-lafal yang memang baik pada jenisnya sendiri.
Tapi ada tipe yang kedua, Pak, yang jadi baik karena tujuannya, ya, baik karena tujuannya. Jadi ucapan ini boleh, ya, bukan ucapan yang haram jadi diniatkan dengan yang baik memang jadi baik, Pak. Tidak baik juga, ya. Jadi apa? Yang kedua, di antara jenis perkataan atau ucapan yang baik adalah ucapan halal yang ditujukan dengan tujuan-tujuan yang baik. Ya, jadi intinya apa, Pak? Ucapan yang baik itu ada yang ditinjau dari jenis kata itu sendiri, dan yang kedua ditinjau dari tujuannya. Kalau yang ditinjau dari tujuannya berarti khusus pada perkataan yang mubah, perkataan yang boleh, demikian. Baik, contohnya gimana? Contohnya misalkan, ya, kita nyampaikan kabar berita yang menyenangkan kepada orang lain. Misalkan kita sama-sama kerja di tambang, ya, dengan kawan kita. Nah, kita tetanggaan juga sama dia. Ternyata apa? Misalkan bininya lahiran, tapi HP-nya pas mati. Dia yang dihubungi oleh istrinya bahwasanya, ya, anaknya kawan atau tetangga tadi sudah lahir, Masya Allah. Maka apa? Kalau kita menyampaikan ini, ya, kita bisa memperoleh pahala. Padahal ini cuma obrolan biasa, ya. Tapi kalau tujuannya menyampaikan kebaikan dan menyenangkan orang lain, maka bisa jadi baik juga. Demikian, ya. Berarti seperti tadi juga, ucapan yang buruk itu juga ada dua jenisnya, ya. Ini kalau kita tinjau dari lawan dua perkataan baik tadi. Berarti yang pertama ada ucapan buruk, memang jenisnya buruk, kayak tadi dusta, ucapan keji, atau ucapan yang menyakiti orang lain, ya, ucapan-ucapan laknat dan lain sebagainya, ya. Sedangkan yang kedua ada ucapan yang pada dasarnya normal, ucapan biasa, Pak, tapi apa? Tujuannya untuk sesuatu yang buruk, ya. Demikian. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Jadi kalau misalkan kita kaitkan semua ucapan yang kita singgung tadi dengan diamnya seseorang, maka kata para ulama, diam itu ada beberapa rincian hukumnya, ya. Jadi hukumnya kita diam ataukah bicara itu sesuai dengan apa yang terkandung di dalamnya. Hukumnya itu kembali kepada 5 macam hukum. Ada yang wajib diam, ada yang sunnahnya diam, ada yang boleh diam, ada yang makruh kalau kita diam, dan ada yang bahkan haram, Pak, kalau kita diam. Ya, baik. Nah, kalau perkataan yang mubah, namanya mubah itu boleh, halal-halal saja. Tapi ini bisa jadi perantara sesuatu yang baik atau yang tercela sesuai dengan niatannya, ya. Demikian. Kalau yang mubah mah gampang, ya, nggak usah dibahas. Banyak kita biasa ngomong sama kawan kanan kiri depan belakang, ya, yang penting nggak mengandung unsur kemaksiatan, ya, mubah saja. Sedangkan yang kedua, misalkan yang wajib. Kapan kita wajib diam? Kapan kira-kira? Kapan wajib diam, Pak? Saat kita diharamkan bicara, ya, saat kita diharamkan bicara. Contohnya kapan? Misalkan, ya,
kembali kepada pendapat para ulama, kalau khotib sedang khutbah antum diam, berarti kita nggak boleh bicara. Ya, ada lagi yang lain, lagi sholat, ya, maka apa? Nggak boleh ngobrol, meskipun pada dasarnya ngobrol itu hukumnya mubah, ya. Cuman apa? Kalau di saat-saat yang diharamkan, maka wajib bagi kita untuk diam. Ya, demikian. Kemudian juga ditinjau dari apa? Dari tujuan bicaranya. Kalau dia bicara dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah, maka wajib bagi dia untuk diam. Ya, meskipun omongannya manis. Makanya orang munafik itu kata Allah dalam surat Al-Munafiqun apa? Ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik itu pintar ngomong, Pak. Bukan cuma pintar ngomong, penampilannya menarik. Ya. Kalau engkau perhatikan mereka, takjub engkau dengan penampilannya, ya. Dan kalau mereka bicara, Masya Allah, engkau akan otomatis dengar ucapannya, pintar ngomong. Makanya ada sebuah riwayat yang menyebutkan dari Nabi SAW bahwasanya apa? Di antara yang paling Nabi takutkan kepada kita adalah kullu munafiq alimil lisan. Munafik tapi pintar ngomong, Pak. Ini bahaya sekali. Seakan-akan bahasanya pengen nasihati, padahal sebenarnya sedang mengadu domba. Dan ini harus kita waspadai. Ya, jangan sampai ukhuwah kita di atas hidayah kemudian rusak gara-gara apa? Gara-gara orang yang munafik misalkan, atau orang yang memang terjangkiti penyakit kemunafikan meskipun masih muslim. Ya, demikian. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Jadi, kapan kita wajib diam? Saat diharamkan bicara, atau saat tujuan bicaranya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa tadi? Tujuan bicaranya untuk adu domba. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ada yang diamnya itu hukumnya sunnah. Ini sudah kita singgung pada pembahasan ucapan yang halal, Pak, atau diam yang halal. Ya, kalau ucapan itu diucapkan tujuannya untuk kebaikan atau diam demi kebaikan, maka apa? Jadinya berpahala. Ya, inilah yang sunnah. Jadi kalau misalkan kita mau ngomong sesuatu yang halal, tapi kita khawatir nih mulut nih susah dikendalikan. Biasanya apa? Maunya cerita ini akhirnya kebablasan, berbicara berlebih-lebihan, ya. Bahkan kita punya kekhawatiran kalau saya banyak bicara nanti apa? Lanjut terbawa kepada sesuatu yang haram misalkan. Akhirnya lebih memilih diam. Ya, apalagi misalkan ini kawan yang diajak ngomong ini biasanya suka ngomongin orang. Kalau kita udah mulai bicara, dia pasti temanya ke sana. Akhirnya ya, kita khawatir kita juga ikut ngomongin orang, ya, lupa untuk mengingkarinya. Karena kekhawatiran itu akhirnya kita diam. Maka yang seperti ini diamnya sunnah dianjurkan. Ya. Jadi intinya sederhananya apa, Pak? Kapan sunnah? Kalau kita khawatir justru jika kita bicara akan berlebih-lebihan atau sampai terjerumus kepada yang haram. Ya. Makanya Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, al-kalamul mubahu ma'murun bitarkihi mandubun ilal imsaki anhu. Antum perhatikan. Ucapan yang mubah itu, ya, sebenarnya pada dasarnya diperintahkan untuk ditinggalkan, ya, disunnahkan untuk apa? Kita menahan diri darinya. Jadi hukum asal ngomong itu, Pak,
kalau nggak ada gunanya, sesuatu yang biasa-biasa saja, itu lebih dianjurkan untuk diam saja. Ya, demikian. Jadi jangan bangga kalau apa? Pinter ngomong, ya. Jangan seneng kalau misalkan apa? Banyak bicara. Ini kata Imam Nawawi. Jadi hukum asalnya bicara itu kalau bisa kita tahan, kita tahan. Itu yang disunnahkan, kata beliau. Nah, kenapa? Makhafatan minan jirarihi ilal muharrami awil makruh. Nah, sebab kekhawatiran. Oke, berarti nanti kalau nggak khawatir, ya, nggak ada kekhawatiran, maka tidak masalah, ya. Dikhawatirkan apa? Menjerumuskan kepada perkara yang haram atau makruh. Demikian, ya. Ya itulah lisan biasanya apa? Nggak ada rimnya. Nah, wa hadza yaqa'u fil 'adati katsiran aw ghaliba. Nah, ini kata beliau, mayoritas orang itu banyak yang seperti ini, ya, atau umumnya perilaku manusia itu seperti itu. Baik, silakan ngaca sendiri-sendiri. Ya, dicek selama ini seperti apa. Ya, biasanya kita ngobrol-ngobrol, ya nyaman, udah makin nyaman, akhirnya yang haram pun nyaman juga. Ya. Demikian. Makanya kadang apa tadi? Kita perlu nahan diri supaya mulut ini diam. Makanya kan kita tidak heran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Man yadmanu li baina ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Masih ingat hadisnya? Siapa yang bisa menjaminkan untuk aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga apa yang ada di antara kedua jambangnya, ini mulut, ya, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, kemaluannya, syahwatnya, adman lahul jannah, aku jamin surga buat dia. Ya, demikian. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Yang makruh yang bagaimana? Yang makruh itu kata para ulama, ya, di antara penjelasan ahlul ilmi apa? Diam tanpa berzikir padahal dia mampu. Misalkan ya Pak, ya kayak tadi misalkan ada yang melihat saya duduk di situ, ya. Duduk sama kucing. Nah, lagi duduk di situ, ya ada kucing, kasihan kalau ditinggal itu baru nempel gitu kan. Mau tidur dia, Pak, minta di bangku. Ya. Baik. Kalau misalkan saya di situ diam saja tanpa tafakur, ya, nggak ada udur, nggak sariawan, nggak apa, kok diam saja, ngelamun saja misalkan, nggak zikir, maka apa? Diamnya dia justru makruh. Seperti itu. Jadi apa? Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan diam dan bicaranya orang beriman itu Masya Allah bisa mendatangkan kebaikan. Ya, itulah istimewanya kita dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Kemudian yang haram. Diam yang haram. Ya. Diam yang haram. Kapan, Pak? Saat Allah wajibkan bicara. Ya. Contoh nih yang paling gampang, sholat, Pak. Kadang kita dapati orang sholat itu nggak paham. Misalkan sholat sendiri atau jadi imam lah yang nggak ada khilaf, ya. Kalau misalkan imam baca, kita di belakang imam kan misalkan Al-Fatihah kan ada khilaf, ya. Apakah kita baca juga atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i misalkan kalau ruku, ya, baca Subhana Rabbiyal Azim itu kan sunnah. Di mazhab Imam Ahmad wajib. Baik, kita lepas dari perbedaan itu, ya. Di dalam sholat ada nggak ucapan yang wajib diucapkan? Ada. Tapi kalau misalkan orang itu misalkan takbiratul ihram, cuman gerak saja nggak baca takbir, padahal sholat sendirian atau jadi imam, ya, baca Al-Fatihah misalkan, maksudnya baca Al-Fatihah, ya, kayak anak-anak yang mungkin apa masih belum bisa sholat atau nggak diajarin sholat, nggak ditegur sama gurunya atau sama orang tuanya, ya, sholat nggak ada gerakan sama sekali, kadang matanya, ya, ke kanan ke kiri, maka apa? Boleh nggak seperti ini?
ya nggak boleh. Tapi kalau namanya anak-anak belum balik ya belum dosa ya. Yang dosa kalau orang tuanya nggak ngajarin ya. Demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan kita ya sudah dewasa, sudah balik, sudah mukallaf, Pak, salatnya waktu salat sendirian misalkan atau jadi imam ya. Misalkan meskipun kita salatnya itu dalam salat sirriyah alias bacaan tidak dikeraskan, tetap harus bergerak ini lidahnya ya, bukan dalam hati. Nggih. Jadi sholat itu kalau kita wajib baca, maka bacaannya dengan menggerakkan lidah kita, bukan sekedar dalam hati ya. Demikian itu harus kita pahami. Jadi kalau misalkan kita diam saat Allah wajibkan kita bicara, saat wajibkan kita untuk melafalkan, mengucapkan sesuatu, justru diamnya jadi berdosa ya. Atau misalkan contoh yang lain ya, di antara yang haram apa? Misalkan kita mampu tapi tidak mengingkari kemungkaran. Oke, makanya di antara yang dijamin ya untuk Allah nggak peduli kepada mereka, Allah nggak mau lihat mereka ya, Allah nggak ngajak mereka bicara. Siapa? Laki-laki di dalam rumah tangga yang membiarkan kemungkaran, ada nggak ditegurnya. Anak bininya misalnya keluar rumah nggak pakai jilbab misalkan ya, nggak menutup auratnya, didiamkan saja, nggak diingkari. Anaknya misalkan ya sibuk dengan kemaksiatan, dibiarkan saja tanpa diingkari. Ini istilahnya dayus ya, dayus. Maka diamnya dia berdosa karena dia mampu untuk mengingkari, tapi diam saja. Makanya tadi kata ahlul ilmi ya, yang haram itu diantaranya adalah saat Allah wajibkan kita bicara atau saat kita mampu. Ingat mampu bukan yang nggak mampu ya, mampu bicara untuk mengingkari kemungkaran tapi diam saja. Contoh yang lain juga misalkan ya. Nah, misalkan ada orang dimintai saksi, Pak. Padahal dia benar-benar menyaksikan nih sebuah tindakan kejahatan misalkan. Tapi dia diem. Ya, bahkan dia mau jadi pelindungnya, disogok misalkan. Maka diamnya dia adalah diam yang haram. Dan Allah secara khusus sebutkan ini dalam Al-Qur'an, "Wala taktumus syahadah." Jangan kalian sembunyikan persaksian. Ya. Jadi kalau misalkan sudah diangkat kerana hukum, antum memang diketahui sebagai seorang saksi, maka jangan tutupi, apalagi ya antum berdusta. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah ya. Di dalam Al-Qur'an Allah juga singgung tentang peringatan bagi kita ya, tidak ada satupun ucapan kecuali ada yang mencatatnya. Allah berfirman ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada satupun ucapan terucap dari lisan kita kecuali Allah ingatkan, ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatatnya. Itu dalam surat Qaf ya. Makanya ya, diam kita. Banyak diam kecuali dalam kebaikan. Makanya ada riwayat juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi bersabda Man somata naja. Man somata naja. Siapa yang diam niscaya dia selamat, kecuali diam yang haram ya. Demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Atau hadis yang lain juga tuh, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menarik lidahnya Mu'adz bin Jabal, diingatkan oleh Nabi ya bahwasanya di antara ucapan beliau di akhirnya saja yang kita nukilkan,
Fahal yakubun nasu ala wujuhihim atau ala nasi fahal yakubun nasu ala nari fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, ya. Dan bukankah engkau akan dapati kebanyakan manusia ini tersungkur, terperosok ke dalam neraka, ya, dia nyungsep muka atau hidungnya di neraka gara-gara apa? Gara-gara petaka lisannya, ya. Demikian. Makanya kita ini, ya, yang kurang pandai untuk ngerim lidah, ya, ganti besok pakai cakram, ya. Baik, itu hadisnya potongan saja dari riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Baik, ikhwah sekalian. Nah, berarti, ya, di antara yang tadi sudah kita singgung yang wajib kita hindari sebagai isyarat kembali kepada inti hadis tadi, berbicara yang baik atau diam, ya. Di antara yang wajib kita hindari apa? Yang pertama, segala ucapan yang tidak baik. Segala ucapan yang tidak baik, ya. Cuman saya mau nanya nih, Pak. Kebaikan itu apa, Pak? Kebaikan itu apa? Masya Allah, bagus. Ada yang lebih lengkap? Kebaikan itu adalah, ya, nama atau istilah bagi segala sesuatu yang dijanjikan balasan kebaikan pula oleh Allah. Itu namanya kebaikan. Segala sesuatu yang dijanjikan balasan kebaikan oleh Allah baginya, itu namanya kebaikan. Kalau nggak ada janji kebaikan, berarti itu ya halal saja, atau bahkan mungkin lebih parah dari itu, makruh bahkan haram, ya. Jadi yang namanya kebaikan di dalam Islam adalah apa saja yang dijanjikan balasan kebaikan oleh Allah. Demikian. Berarti mencakup apa, Pak? Mencakup yang wajib dan yang sunnah, ya. Mencakup yang wajib dan yang sunnah. Berarti sekarang saya nanya, kalau kebalikannya apa? Kan keburukan, ya. Kira-kira keburukan itu definisinya gimana? Segala sesuatu yang dijanjikan atau kita bahasakan yang diancam oleh Allah dengan balasan keburukan, ya. Segala sesuatu yang diancam oleh Allah dengan balasan keburukan, itulah keburukan dalam syariat. Berarti mencakup apa, Pak? Yang haram saja. Yang haram saja. Karena yang makruh, Allah tuh masih sayang sama kita, ya. Allah masih kasihan kepada kita meskipun Allah benci, nggak ngasih kita dosa, Pak. Masya Allah. Cuman antum kalau nggak pengen dibenci oleh Allah atau nggak pengen ada sesuatu yang dibenci Allah pada diri antum, ya hindari juga yang makruh, ya. Demikian. Makanya tentunya orang yang lebih sempurna imannya adalah orang yang melaksanakan yang sunnah juga, ya, juga menghindari yang makruh, karena mereka berusaha dicintai oleh Allah lebih dari yang lainnya, ya. Baik, ikhwah sekalian. Kemudian, ya, tentunya kalau ucapan yang nggak baik itu sudah antum contohkan tadi, ya. Dan yang paling fatal apa, Pak? Ucapan kesyirikan atau ucapan kekufuran, ya. Ini yang paling fatal. Nah, entah kesyirikan itu menandingkan apa? Allah dengan yang lain, atau bahkan yang bisa lebih parah menandingkan Allah dengan dirinya sendiri. Nah, jadi dia nganggap dia berhak misalkan membuat syariat seperti Allah. Allah kan sudah bikin aturan dalam agama ini, Pak. Dia bikin-bikin sendiri, seakan-akan dia berhak untuk bikin syariat baru sebagaimana Allah dulu membuatnya. Ya, ini bisa fatal ini. Sadar nggak sadar dia menyekutukan dirinya dengan Allah, menyekutukan ucapannya dengan firman Allah. Dusta ini pun bertingkat-tingkat tadi ini, ya.
Ada dusta dalam masalah agama, dusta kepada kawan, ini beda. Ya, tentunya dosanya lebih besar yang pertama tadi. Atau bicara dalam masalah agama tanpa ilmu sama sekali, ya, bukan ijtihad karena dia punya dalil tapi mungkin nggak sempurna, akhirnya salah misalkan, ini ijtihad masih berpahala satu, ya. Tapi kalau dia bicara nggak punya ilmu sama sekali dalam masalah itu, maka apa? Dosa jadinya, Pak. Mestinya dia diam, kan gitu, ya. Kemudian contoh yang lain, ghibah. Ghibah itu apa, Pak? Ghibah itu menggunjing, menggunjang kancing. Menggunjing itu gimana, Pak? Gosip. Iya. Kalau gosip itu belum pasti benar, ya, belum mesti benar. Gosip itu lebih umum. Kalau dalam Islam itu ada ghibah, ada buhtan, kata Nabi SAW, kan gitu, ya. Kalau dzikruka akhaka bima yakrah, ya, engkau menceritakan kepada orang lain tentang kawanmu perihal sesuatu yang ada pada dirinya yang dia nggak suka kalau diceritain kepada orang lain, itu ghibah, ya. Kan ada sahabat yang nanya kepada Nabi, wahai Nabi, kalau itu memang fakta bagaimana? Itu namanya ghibah. Kalau dusta itu namanya buhtan atau fitnah besar. Fitnah besar kepada saudara. Ya. Jadi kalau ghibah itu gosip, ya, tapi yang diomongin fakta. Cuman kawan yang kita omongin ini, orang yang kita bicarakan ini nggak suka kalau itu dibicarakan kepada orang lain. Itu namanya ghibah. Ya, kalau namimah adu domba, ya, adu domba. Nah, ya. Mirip nih. Mirip. Tapi apa? Kalau namimah ini bisa lebih umum. Ya. Bisa lebih umum, lebih parah dosanya bisa. Ya. Karena apa? Kalau misalkan, ya, ngomongin fakta saja untuk adu domba itu sudah ghibah. Tambah tujuan adu domba. Nah, apalagi kalau orang memang tujuannya adu domba, Pak, biasanya isinya apa? Ya tadi, dusta. Ya, semuanya dibumbu-bumbui dengan hal yang bisa memperburuk persaudaraan antara sesama, ya. Atau ucapan-ucapan zalim juga, ucapan yang keji atau yang jorok tadi, ya, sebagaimana kita singgung. Baik. Nah, kemudian ikhwah sekalian, di antara ucapan buruk yang harus kita hindari adalah apa? Ucapan baik dengan tujuan buruk tadi, ya. Ucapan baik tapi tujuannya buruk. Ada enggak? Ada. Bahkan betapa banyak golongan-golongan atau aliran-aliran yang aneh-aneh, Pak, pakai ayat Al-Quran untuk membenarkan pemikiran atau ajaran mereka sendiri. Ya. Kalau ahli sunnah itu kan Al-Quran dan sunnah landasannya, barulah mereka beramal di atasnya. Bukan mikir-mikir dulu, bikin-bikin kelompok sendiri, bikin-bikin ajaran dulu, kemudian dicarikan dalilnya. Makanya dulu, Pak, di antara contoh lah yang mudah, orang Khawarij itu bilangnya apa? Ya, di dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Akhirnya sudah vonis semuanya kafir kalau nggak berhukum dengan hukum Allah secara total. Ya, padahal dalam ayat yang lain Allah sebutkan zalim juga. Ya, jadi apa? Ini bisa jadi kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Makanya ahli sunnah kan merinci, Pak. Kalau misalkan orang itu meyakini bahwasanya hukumnya ini setara atau bahkan lebih baik dari hukum Allah, ya ini yang kafir. Ya. Tapi kalau dia nggak meyakininya, ya, cuman dia memang nggak mampu untuk mengubahnya, misalkan, ya dia nggak sampai kepada kekufuran. Jelas kira-kira? Demikian. Jadi nggak semua seperti itu. Dan memang ada ranah-ranah yang memang apa? Allah syariatkan adanya orang yang berhukum di dalamnya. Contohnya lah ranah apa? Persidangan, ranah ijtihad, ya. Ini kan memang Allah berikan peluang di dalamnya. Demikian. Ngantuk? Ngantuk. Ngantuk apa saking Masya Allah, saking khusyuknya, ya. Mencoba menghafal sebaik-baiknya. Ya, sampai merem-merem lah kita. Baik, ya, semoga Allah berkahi kesabaran antum dengerin saya.
Baik, ikhwan sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang dulu Mu'tazilah, ahli kalam, mereka berkata apa? Allah kan berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Berarti apa? Allah itu enggak melihat. Allah itu memang punya nama Al-Alim, Maha melihat, tapi enggak bisa lihat. Subhanallah, ya. Padahal apa? Mestinya kalau dia lanjutkan itu wa huwas samiul basir. Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Ya, dia ambil sebagian ungkapan yang benar untuk apa? Untuk menyesatkan orang, ya, untuk menjauhkan orang dari kebenaran. Makanya kalau kita sering ingat dalam surah Ali Imran ayat ke-7, jamaah, Allah berfirman apa? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini ada ayat-ayat yang muhkam, Pak. Jelas, gampang dipahami. Di sisi yang lain ada yang samar, ya. Kalau misalkan kata Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabah. Orang yang di dalam batinnya, dalam hatinya ada kesesatan, ada penyelewengan, ya. Maka apa? Dia akan sengaja untuk mencari-cari ayat yang samar. Okay. Ayat-ayat yang samar, ya, dia sampaikan, bikin raguan. Yang mestinya sudah hijrah istiqomah jadinya kok gini ya? Mana yang benar? Galau lagi. Ya, demikian, ya. Karena apa? Dapat syubhat. Memang, ya, memang di dalam ayat Al-Qur'an Allah samakan ayatnya semuanya baik, ya. Semua firman Allah tentunya baik. Tapi apa? Ada orang-orang yang memanfaatkan ucapan baik ini untuk tujuan yang enggak benar. Apa kata Allah? Ibtigha'al fitnah. Memang sengaja untuk menimbulkan fitnah. Ya, wa ibtigha'a ta'wilih. Mereka cari-cari takwilnya, diputer-puter supaya kita pusing, ya, dengan ucapan-ucapan yang seakan-akan benar. Ya, demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang kita tegaskan juga, ya, di antara yang harus kita hindari juga apa? Perkataan yang buruk. Perkataan yang buruk meskipun tujuannya baik. Ya, kecuali, masih ingat kecuali apa? Kecuali 3 hal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Kalsum binti Uqbah, ya. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda itu, "Laisa minal kadzabi man lupa intinya. Intinya hadisnya seperti ini, ya. Tidaklah termasuk orang yang berdusta kalau dia apa? Dusta untuk mendamaikan saudaranya sehingga dia menebarkan, ya, kebaikan di antara mereka." Nah, disebutkan oleh salah satu rawi mengenai hadis ini, ya, di antara contohnya apa? Contohnya adalah pertama, dusta dalam perang. Maksudnya apa? Maksudnya ada trik tipu daya, ya, apa sih namanya? Strategi dalam perang, ya. Tapi bukan berarti boleh mengingkari perjanjian, bukan, ya. Jadi kalau misalkan contohnya orang nyamar, ya, ana nyuruh antum untuk nyamar menyusup ke pangkalan militer musuh, ya. Kalau antum ditanya, ya, antum tentunya apa? Boleh untuk apa? Berdusta saat itu, bahaya kalau berdusta. Ya antum ya, masa bilang, ana dari musuh ente sana, ya, ana diutus ini untuk jadi mata-mata. Waduh, langsung dieksekusi di tempat nanti. Ya. Atau yang kedua apa? Suami sama istri. Sebenarnya yang kedua itu kalau ada muslim mendamaikan antara saudara. Ya. Misalkan antum sama si B, ya, Pak A sama si B lagi musuhan. Ya, musuhan. Kemudian kita berusaha mendamaikan antara mereka. Ya, berusaha mendamaikan antara mereka dengan kedustaan yang tidak merugikan salah satu pun pihak atau orang yang lainnya. Contohnya misalkan meskipun beliau nggak pernah doakan antum sama sekali, ya, maka apa? Bisa misalkan katakan, Masya Allah Pak Fulan itu kalau lagi sama ana itu muji-muji antum ya akhi. Ya, beliau itu Masya Allah, ya, kadang doakan antum, ya.
Kita ambil secara general saja lah. Misalkan beliau apa? Ya, memang pernah mendoakan kaum muslimin secara umum. Ya kan, misalkan dalam khutbah Jumat kan Allah maghfiril musliman muslimat kan gitu. Ya, amin amin aja gitu kan. Ya, kita sampaikan saja, Masya Allah Pak Fulan itu pernah doakan antum loh ya, sering antum. Anak pernah dengar beliau ya turut mendoakan kebaikan buat antum. Nah, ini kan sebenarnya kayak dusta, ya. Tapi demi mendamaikan saudara, ya, yang sana ketemu dengan atau ya kita ketemu sama beliau juga, ya. Yang awalnya ada musuhan kita ceritakan, ya, kita damaikan, ya, dengan beberapa rekayasa yang memang tidak merugikan siapapun. Ya, ini diantara yang diringankan, ya. Tapi kalau jujur kok kemudian bisa damai, ya lebih baik itu, ya. Jangan justru apa? Milih dusta dulu. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Gombalannya suami pada istri atau gombalan istri kepada suaminya, ya. Misalkan Masya Allah suami pulang-pulang keringetan bau, ya, kata istri, ya, saat apa mau salim, mau cium tangannya, ya, udah dicium, kata suami nggak usah, udah sini salim aja, ya, kan bau keringat, bau oli misalkan kerja di bengkel, nggak apa-apa mas, ini lebih wangi daripada kasturi. Masya Allah, ya. Padahal kan bau mestinya, cuman apa, ya, gombalan istri pada suami seperti itu misalkan, ya, atau supaya lakinya dapat jatah malam ini misalkan, ya, bilang istrinya Masya Allah, ya, macam bidadari aja situ nih, padahal apa, belum mandi. Ya, bisa itu, boleh, ya, boleh. Demikian. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal. Nah, jadi diam yang benar itu yang gimana? Ya, sebenarnya kita kalau misalkan renungkan sendiri akan langsung paham. Karena nggak semua diam itu baik, ya. Dan kadang kita diam pun, misalkan ada masalah sama orang, Pak, ya, kadang diam tapi hati kita menyembunyikan kebencian. Makanya yang paling baik diam sambil apa? Atau diam dengan ketenangan hati atau berusaha memperbaiki hati. Itu kalau ada masalah sama orang, ya. Oke. Jadi diamnya kita dengan menenangkan hati atau memperbaiki hati. Dan ini yang paling baik kalau kita memang diamnya dalam urusan ucapan kepada orang yang sedang kita benci atau dengan pembicaraan-pembicaraan yang mungkin memojokkan kita, ya. Udah diam, perbaiki diri, perbaiki hati, ya, ini yang paling baik, ya, kecuali memang tatkala itu kita harus membela diri, gimana lagi, ya. Bisa semakin dolim misalkan kalau kita diamkan, maka kita harus melawan. Demikian. Baik. Jadi apa tadi intinya? Diam yang benar adalah diam dengan hati yang tenang atau menata hati, ya. Bukan apa? Bukan diam tapi menyembunyikan kebencian, ya. Enggak berusaha memperbaiki hati, enggak berusaha untuk carikan udzur bagi orang lain misalkan, ya, mungkin dia salah paham dan seterusnya, mungkin dia dapat berita dari orang yang enggak benar misalkan sehingga ucapannya buruk tentang saya misalkan, ya. Demikian. Nah, tapi kalau orang diam nih Pak, di dalam hatinya masih ada kebencian, ya, itu lebih baik juga daripada bicara melampiaskan kebusukan hatinya. Jelas kira-kira? Jadi kalau kita, ya, mendapati suatu kondisi yang membuat hati kita jadi keruh, maka apa? Yang paling baik kalau kita nggak bisa ngomong yang baik adalah apa? Diam dengan hati yang bersih atau membersihkan hati, ya. Di bawahnya diam meskipun kita masih ada benci. Dan yang paling buruk, ya tadi, nggak bisa diam, akhirnya dia apa? Melampiaskan keburukan hati. Demikian, ya. Itu yang harus dihindari, yang nomor 3 tadi, ya. Kalau nomor 2 berarti masih harus ada latihan untuk membersihkan hati. Baik jamaah sekalian
yang semoga selalu dijaga Allah. Poin berikutnya singkat-singkat aja. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga itu kayak apa, Pak? Kata ahlul ilmi, memuliakan ini umum, ya, bentuknya apapun yang antum bisa sesuai dengan kadar mereka, ya, demikian. Jadi kemuliaan atau memuliakan mereka, ya, itu juga harus bijaksana. Demikian, ya. Sudah. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau untuk urusan kadar tetangga, ada yang bilang para ulama 40 rumah jaraknya. Kalau sekarang misalkan rumahnya gede-gede, ada pagernya masing-masing, jaraknya jauh. Ya. Ya, beda lagi. Jadi dikembalikan kepada urf, ya, kebiasaan masyarakat. Oh, ini tergolong tetangga Mas ini. Tetangga sekampung misalkan. Kalau yang sudah blok sana rada jauh, oh, lain tetangga lagi. Baik. Nah, di antara contoh yang disebutkan ahlul ilmi, ya, dalam memuliakan tetangga banyak. Yang pertama contohnya yang paling gampang apa, Pak? Menjaga adab dan akhlak. Ya, menjaga adab dan akhlak. Kita hidup sebagaimana tidak suka diganggu, ya jangan ganggu orang. Ya, sebagaimana kita enggak mengharapkan tetangga kita menimbulkan gangguan kepada kita, maka jangan sampai kita menimbulkan gangguan kepada orang lain. Sederhana saja, ya. Demikian. Sebagaimana kita senang tetangga kita baik akhlaknya sama kita, ya, kita pun jangan lupa mereka juga senang kita baik akhlak pada mereka. Kemudian apalagi kira-kira? Menolong atau membantu kesulitannya. Tetangga kita misalkan, Pak, ya, lagi ngangkut-ngangkut, ya, berat. Misalkan cuma tinggal laki sama bininya, anak-anaknya masih kecil, bininya bantuin, kita nganggur masa nonton aja. Kuat juga ya. Bantuin lah, datanglah gitu loh. Pahala itu di mana-mana jemaah. Jangan sampai kita ini banyak teori, banyak ngomong saja, tapi pahala yang ada di depan mata itu kita lewatkan, ya. Hal-hal yang mestinya Allah berikan kepada kita sebagai peluang kebaikan yang begitu dekat dengan kita abaikan. Nah, baik jemaah sekalian. Yang ketiga, contohnya apalagi? Menjaga rahasianya. Kadang tetangga kan nggak sengaja, Pak, lihat suami istri itu kok tengkar terus, ya, padahal tengkar terus hari-hari ini aja. Kemarin-kemarinnya damai kok, senyap gitu. Ya, nggak taunya senyapnya diem-dieman emang. Ya, pokoknya kalau ada yang perlu kita rahasiakan mengenai aib mereka, ya, yang mestinya nggak kita bongkar kepada orang lain, apalagi kita tahu, ya, sadar kalau kita di posisi seperti itu, kita diomongin orang nggak senang, ya jangan omongin mereka, ya. Demikian. Jadi di antara adab memuliakan tetangga adalah menjaga rahasianya. Makanya dalam hadis itu jelas Rasulullah sebutkan ya, larangan untuk ngintip. Bahkan misalkan kita mau bertamu ke rumah orang, bahkan tetangga kita, kalau misalkan kita tok, ya, jangan ngintip-ngintip di jendela, jangan. Ya, bahkan kita dianjurkan untuk berbalik badan kita sampai dibukakan, ya. Demikian. Bahkan kan Nabi SAW ya mengisyaratkan bahwasanya kalau misalkan seperti itu, colok matanya. Boleh itu. Ya, subhanallah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang malah sengaja untuk mencari-cari sesuatu yang telah Allah tutupi dari kita, termasuk aib atau apa yang ada di dalam rumah tangga tetangga. Baik, di antara memuliakan tetangga apa lagi, Pak? Memberikan kebaikan baginya, ngasih, ya. Tapi beda-beda ya biasanya, ya. Oh, tetangganya ada yang ya sederhana, kita kasih sedikit saja, masya Allah sudah senang. Tapi kalau tetangganya kaya, ya ini ngasihnya mikir-mikir nih, punya apa kita? Nah, ya, bahkan mungkin mereka makan nggak makan gorengan, ya, makannya ovenan.
Iya, tapi kalau tahu seneng ya kasih aja, nggak masalah. Ya, demikian. Tapi jangan membatasi ya, jangan apa? Jangan membatasi ngasih sama yang kaya saja. Itu namanya nggak memuliakan tetangga. Ya, cuma nyari untung aja. Nah, kadang tetangganya yang nggak punya diabaikan, yang kaya didekat-dekati. Jangan seperti itu. Di antara memuliakan tetangga apa lagi, Pak? Bahagia dengan kebahagiaan mereka, susah dengan susahnya mereka. Ya, ini kalau tetangganya muslim ya. Demikian. Contoh yang lain apalagi? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita nasihatin anaknya, itu bukan berarti kita apa? Kita marahin mereka, jahat sama mereka, enggak. Itu tanda kita peduli sayang sama anaknya juga. Ya. Demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Yang terakhir tadi apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Sekarang tamu, Masya Allah. Tamu itu siapa, Pak? Orang yang sengaja datang dari tempatnya untuk singgah di tempatmu. Ya, orang yang sengaja datang dari tempatnya ya untuk singgah di tempatmu. Demikian. Jadi memang dia sengaja untuk apa? Menuju tempat kamu. Maka orang ini wajib untuk kita muliakan, ya. Demikian. Meskipun pada awalnya dia misalkan hendak dari Banjarmasin, hendak ke Batu Licin, tapi apa? Ternyata wallahu a'lam ada kejadian apa, mungkin mobilnya harus masuk bengkel, bingung. Wah, di sini kayaknya ada ikhwan yang mungkin bisa bantu ya. Bisa nggak saya minta tolong nginep anak-anak saya misalkan, ya. Duitnya nggak cukupnya buat benerin mobilnya aja. Ya, misalkan kalau mau nyewa hotel penginapan nggak bisa misalkan. Maka apa? Dia menuju kepadamu. Maka orang yang minta dijadikan tamu seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kita adalah sehari semalam. Ya, kewajiban kita untuk menjamunya dengan sebaik-baiknya, yang wajib itu sehari semalam. Kemudian batasnya 3 hari. Batasnya maksudnya apa? Batas status dia untuk wajib kita layani 3 hari. Cuman ya pada hari-hari berikutnya, selain hari pertama ini, bisa kita layani dengan pelayanan standar yang tidak membebani kita. Maksudnya apa, Pak? Kalau misalkan awal-awal sehari semalam ini pemuliaannya lebih daripada hari-hari yang berikutnya, gitu loh. Ya. Jadi hari pertama datang, misalkan kita carikan makanan yang lebih spesial dibandingkan dengan hari berikutnya, ya. Dan hari kedua, hari ketiga, kata ahlul ilmi, cukup dengan standar makanan kita saja. Demikian. Jelas kira-kira ya? Itu diantara syarah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Ini dijelaskan Imam Khattabi ya. Dan sudah kita ringkaskan secara ringan. Demikian. Sudah nih, kayaknya nggak kuat antum kajian kelamaan. Baik, jadi intinya apa tadi? Di antara bukti kesempurnaan iman kita kepada Allah dan hari akhir, tanda atau apa? Baiknya kualitas keimanan kita kepada Allah dan hari akhir adalah kalau kita bisa menjaga lisan, ya, tidak bicara yang buruk, ya, alias bicara yang baik-baik, atau kalau nggak bisa ya diam. Kemudian yang kedua, ya, tanda kualitas iman kita kepada Allah dan hari akhir itu baik kalau kita memuliakan tetangga. Dan yang terakhir, kalau kita memuliakan tamu kita. Demikian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.